karakter itu adalah bukan dari guru, dari orang tua murid, baru dari pihak kepolisian, baru dari pihak guru. Di orang tua murid harus juga peduli. Kenapa ini? Atau mungkin harus perhatian juga. Jangan sampai anak-anak ini dia punya motor, habis itu dia tuntun motornya keluar rumah seolah-olah dia masih. Jadi teman-teman mohon berhati-hati, karena kalau kecelakaan itu nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang pernah pengen, tapi kita mengantisipasinya dengan kita berhati-hati di jalan. Pemahaman agama yang universal tersebut di atas menara, sehingga kita lupa bahwa ajaran agama menyiratkan tentang tertib berlalu lintas itu adalah ibadah. Bagaimana berkendaraan yang tertib menjadi sebagai sumber ibadah? Insya Allah kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi penguatan karakter disiplin berlalu lintas. Selamat datang di SMA Negeri 9 Bekasi. Pada yang terhormat Kasat Lantas Bapak AKBP Yogi Bayu Hendarto SIK MAP, dari Dinas Perhubungan, dari Jasa Raharja, Komunitas Peduli Lalu Lintas, Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bekasi, dan Komite SMA Negeri 9 Bekasi. Juga kepada peserta sosialisasi peduli lalu lintas, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 9 Bekasi. Kepada narasumber yang kami undang untuk bisa menjelaskan atau memfasilitasi untuk kegiatan komunitas peduli lalu lintas yang diwakili oleh Polres Kota Bekasi, yaitu Bapak Kasat Lantas Yugi, dan nanti bisa adik-adik sekalian atau para guru menanyakan tentang lalu lintas kepada. Karakter itu adalah bukan dari guru, dari orang tua murid, baru dari pihak kepolisian, baru dari pihak guru. Itulah makanya di sini yang mewakili komite, insya Allah udah dulu. Oh ya, udah hadir ya. Nanti Ibu di belakang bicara ke saya bagaimana kita membuka karakter kepada orang tua murid supaya orang tua murid mendidik ke anaknya. Gitu. Di sini saya ada pantun untuk penyemangat para guru, pahlawan tanpa jasa. Hidup guru. Oh, ya. Cantik bahasa si gadis desa. Jinak lepati perilakunya. Guru berjasa mendidik bangsa. Hormati, taati, muliakan dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa, mohon nanti didengarkan, diserapkan dengan baik dari Bapak Ibu narasumber yang nanti akan menyampaikan materi. Kemudian tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Kemudian realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sambutan yang pertama itu dari narasumber Kasat Lantas AKBP Yogi Bayu Hendarto SIK MAP. Padanya dipersilakan. Angka kecelakaan lintas selama dihimpun itu jumlahnya sangat banyak, mungkin lebih banyak daripada orang yang sakit seperti itu ya. Mungkin jumlah orang yang sakit meninggal sama orang yang meninggal karena kecelakaan bisa lebih banyak juga. Izin untuk bertanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan hadir kita semua. Perkenalkan, nama saya Susana Darmianto dari IDS. Saya dari kelas 6. Izin bertanya terkait lalu lintas yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang ini banyak sekali pengendara yang bandel terhadap lampu lalu lintas, misalnya masih lampu merah tapi tetap terus jalan. Terus juga banyak sekali pelajar yang tidak mematuhi lampu lalu lintas.
dan asal seenaknya untuk memakai motor atau mobil dengan sembarangan di perjalanan. Apalagi kalau malam-malam itu banyak sekali yang pelajar itu ngebut-ngebut di jalan, banyak yang balapan, terutama yang aku lihat di Grand Wisata. Nah itu bagaimana dari Kapolres sendiri untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi untuk patuh terhadap rambu lalu lintas, bahaya, dan juga tips agar siswa dan siswi yang ada di seluruh masyarakat sekitar dan juga sekolah-sekolah sekitar khususnya di Kota Bekasi menjadi lebih patuh dan juga lebih untuk memahami kedepannya terkait jangka panjang dan juga jangka pendek, bahaya, dan juga antisipasi dari warga sekitar dalam menanggulangi kecelakaan dan juga onar-onaran yang dilakukan di pemuda pada jalan raya dan sekitarnya. Terima kasih banyak sebelumnya. Suseno. Pertanyaannya berat juga ya. Moga-moga saya bisa jawab. Jadi ya pertemuan seperti ini nih, pertemuan seperti ini salah satu upaya untuk mengatasi itu hal-hal seperti itu. Kita meningkatkan secara pencegahan gitu ya. Kita juga melakukan pencegahan, kita sosialisasi seperti ini. Kemudian kalau di media sosial kami juga sudah ada mungkin seperti ini, kami sebarkan biar tidak hanya yang di ruangan ini yang bisa mendengarkan. Kemudian kalau nanti di lapangan kami juga sudah melakukan pengaturan lalu lintas. Anggota-anggota yang di lapangan itu secara tidak langsung itu memberikan edukasi kepada pengguna kendaraan. Dia harus memahami tangannya, petugasnya bagaimana, harus menaati rambu-rambu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu tindakan dengan penilangan. Seperti orang tua murid harus juga peduli. Kenapa ini? Atau mungkin harus perhatian juga. Jangan sampai anak-anak ini dia punya motor, habis itu dia tuntun motornya keluar rumah seolah-olah dia masih di rumah, kan gitu. Kan kalau di starter bunyi, ini bapak ibunya tahu, ini anak ini keluar. Tapi kalau dituntun kan nggak tahu udah sampai mana-mana dia. Harus dicek. Orang tua murid harus mengecek itu, karena dari sekolah kan sudah mengawasi adik-adik ini dari pagi sampai siang atau mungkin sampai sore. Di situ di keluarga dari sore sampai malam, pagi kan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan dari PT Jasa Raharja Tbk. Ini adalah tugas dan fungsi dari Jasa Raharja. Jasa Raharja itu merupakan asuransi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Kalau kita lihat top 5-nya di wilayah Kota Bekasi, ini ada di wilayah Bekasi Selatan, ada di wilayah Bekasi Timur, ada di wilayah Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan wilayah Rawalumbu, gitu. Jadi teman-teman mohon berhati-hati, karena kalau kecelakaan itu nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang pernah pengen, tapi kita mengantisipasinya dengan kita berhati-hati di jalan, gitu. Selain itu, teman-teman lihat di sini kalau dari jenis kendaraan yang terlibat, yang banyak mengalami kecelakaan itu 52% adalah kendaraan sepeda motor.